Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kavita Siska Kisore Rumapea, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Nah, adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FHSPD MPD. Nah, pada kesempatan ini pula saya akan membahas sebuah fenomena penting yang diberitakan oleh CNBC Indonesia melalui artikel yang berjudul "Awas, ancaman fenomena mesin ganti tenaga kerja manusia". Mark my words, AI is far more dangerous than the law. Sebanyak 41% perusahaan di dunia berencana mengurangi tenaga kerja pada 2030. Pasalnya, aktivitas yang digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. 62% pekerja Indonesia takut kehilangan kerja karena AI. News Media Group mengimplementasikan 2 produk berbasis teknologi kecerdasan buatan. AI di masa kini kian pesat, kini AI terus dikembangkan untuk mendukung ilmu pengetahuan. Manusia tidak akan digantikan oleh AI, namun dengan syarat sumber daya manusia dilatih untuk adopsi teknologi digital. AI bernama World resmi diluncurkan di Indonesia. Di AI yang pasti akan menggantikan manusia yang nggak pakai AI. Nah, dalam berita tersebut dijelaskan bahwa banyak industri Indonesia mulai menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin otomatis. Menurut Adi S. Lukman, Ketua GAP MMI, otomatisasi kini menjadi keharusan agar industri tetap efisien dan kompetitif. Lalu, apa sih sebenarnya penyebab fenomena ini dan bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja dan perusahaan? Dan yang terpenting, bagaimana kita dapat menjelaskannya melalui konsep teori ekonomi mikro, khususnya model produksi 2 faktor variabel. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, yuk kita masuk ke pembahasan lengkapnya. Industri makanan dan minuman Indonesia tengah mengalami transformasi besar akibat perkembangan teknologi otomasi. Nah, berdasarkan laporan CNBC Indonesia, banyak pabrik ini memilih menggunakan mesin otomatis untuk menggantikan pekerja manusia. Nah, menurut Adi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia atau yang biasa disingkat dengan GAP MMI, penggunaan mesin bukan lagi sekedar pilihan nih, tetapi sudah menjadi keharusan untuk mempertahankan efisiensi dan daya saing industri. Nah, perubahan ini membuat struktur produksi bergeser dari padat karya menjadi padat modal dan menjadikannya itu topik yang penting untuk kita analisis dalam kerangka teori ekonomi mikro. Nah, fenomena penggantian tenaga kerja oleh mesin ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti yang pertama, tuntutan efisiensi produksi semakin meningkat. Nah, menurut Adi S. Lukman, mesin otomatis dianggap mampu menghasilkan output yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih stabil dibandingkan tenaga kerja manusia. Nah, yang kedua, kompetisi global mendorong perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya produksi. Faktor yang ketiga, tenaga kerja manusia memiliki keterbatasan seperti kelelahan, absensi, bahkan potensi kesalahan. Sedangkan mesin dianggap lebih dapat diandalkan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu biaya jangka panjang penggunaan mesin dinilai lebih rendah dibandingkan biaya tenaga kerja yang berkelanjutan. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat industri mulai mengandalkan mesin sebagai modal utama dalam produksi. Lalu, apa sih dampak dari permasalahan ini? Nah, perlu kita ingat, otomatisasi itu memberikan dampak besar terhadap struktur produksi dan dunia ketenaga kerjaan. Jika kita lihat dari sisi positif, penggunaan mesin otomatis meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi. Mesin mampu bekerja tanpa henti, menciptakan output yang konsisten dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Nah, efisiensi ini menurunkan biaya produksi per unit dan meningkatkan daya saing produk di pasar global. Namun, dampak negatifnya pun tak dapat kita abaikan. Menurut Adi S. Lukman, otomatisasi akan menyebabkan pergeseran tenaga kerja karena banyak posisi manual kini digantikan oleh robot. Nah, hal inilah yang berpotensi memicu pengangguran struktural bagi pekerja yang berpengahlian rendah. Selain itu, perusahaan kecil yang tidak mampu membeli mesin otomatis berisiko tertinggal jauh dari perusahaan besar. Nah, dengan demikian, otomatisasi meningkatkan produktivitas, tetapi juga memperbesar tantangan sosial di dalam industri. Nah, untuk mengatasi dampak negatif dari otomatisasi ini tentunya diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, bahkan tenaga kerja itu sendiri. Salah satu solusi utama adalah dilakukannya reskilling dan upskilling bagi para pekerja.
Tujuannya agar mereka dapat beradaptasi dengan pekerjaan baru seperti operator mesin, teknisi pemeliharaan, dan pengawasan produksi. Nah, pemerintah dapat menyediakan pelatihan vokasional dan insentif agar perusahaan UMKM mampu mengadopsi teknologi secara bertahap. Kemudian, perusahaan juga dapat menerapkan transisi otomatis bertahap, sehingga tidak terjadi pemutusan hubungan kerja itu secara drastis. Nah, dengan menggabungkan penggunaan mesin dan tenaga kerja manusia secara proporsional, industri dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi produk dan tanggung jawab sosial. Nah, dari fenomena yang sudah kita analisis tadi, permasalahan tersebut sangat relevan dengan model produksi dua faktor variabel yang menyatakan bahwasanya output atau Q dihasilkan dari kombinasi tenaga kerja L dan modal K. Nah, dalam kasus industri makanan minuman terjadi peningkatan signifikan pada penggunaan modal berupa mesin otomatis yang artinya K mengalami peningkatan, sementara tenaga kerja manusia berkurang atau L turun. Nah, hal ini menunjukkan terjadinya substitusi modal terhadap tenaga kerja. Akibatnya, baik marginal product of capital maupun marginal product of labor meningkat karena pekerja yang tersisa bekerja dengan dukungan teknologi yang efisien. Nah, kemudian pada kurva Ishikawa, titik kombinasi input bergeser dari padat karya ke padat modal, dan proses otomatisasi ini juga menunjukkan adanya increasing return to scale karena tambahan modal menghasilkan peningkatan output yang lebih besar daripada proporsi kenaikan input. Nah, dengan demikian teori ekonomi mikro terbukti mampu menjelaskan perubahan nyata dalam sektor produksi industri modern. Nah, dari analisis berita CNBC Indonesia tadi dapat disimpulkan bahwasanya otomatisasi di industri makanan dan minuman telah mengubah struktur produksi secara signifikan. Penggunaan modal berupa mesin yang meningkat, tenaga kerja manusia yang menurun, dan output yang justru meningkat. Nah, fenomena ini sejalan dengan konsep model produksi dua faktor variabel, di mana perubahan kombinasi input L dan K mempengaruhi efisiensi dan hasil produksi. Nah, melalui teori ekonomi mikro, kita dapat melihat bahwasanya otomatisasi bukan hanya perubahan teknologi, tetapi juga perubahan ekonomi dan sosial. Yang dimana tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana memastikan peningkatan efisiensi tidak mengorbankan kesejahteraan tenaga kerja. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara teknologi, tenaga kerja, dan teori produksi. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.